Shalom saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Kita akan lanjutkan pembahasan kita, masih topik yang sama, yaitu tentang pornografi. Hari ini kita akan bahas dampak kedua. Sebelumnya kita sudah bahas dampak pertama ya. Saya sebutkan itu sebagai part pertama, yaitu dampak pornografi pada kesehatan mental dan juga emosional. Hari ini kita akan bahas dampak yang kedua, yaitu pornografi merusak fungsi otak. Apakah itu anak-anak, remaja, pemuda, maupun juga kita yang sudah dewasa, seperti begitu. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, bagaimana konten-konten porno itu merusak otak? Yang pertama, pornografi itu merusak yang namanya prefrontal cortex. Nah, apa itu prefrontal cortex, saudara? Prefrontal cortex itu adalah bagian otak manusia yang bagian depan. Jadi tempatnya ada di sini, saudara. Ya, untuk lebih jelasnya lihat gambar ini ya. Jadi ini dia yang prefrontal cortex itu atau otak bagian depan manusia, ini dia. Ya, ini dia ya. Nah, di sini terjadi kerusakan jika orang sudah sampai pada titik kecanduan menonton video porno. Ini dia ya. Jadi otak bagian depan. Ini bagian yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Ada satu peneliti mengatakan bahwa the PVC is an important part of what makes you who you are. Artinya apa? Bahwa otak bagian depan ini begitu penting pada jati diri kita. Dia katakan lagi, it has a big impact on your daily life. Ini memiliki dampak yang luar biasa di dalam kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, untuk lebih detailnya, mari kita lihat fungsi otak bagian depan itu atau prefrontal cortex itu. Fungsi yang pertama itu sebagai executive functions. Nah, apa itu? Itu mengendalikan kita saat mengambil keputusan. Jadi otak bagian depan itu menolong kita di dalam mengambil setiap keputusan di dalam kehidupan ini. Bukan hanya itu, otak bagian depan ini juga menolong kita untuk memecahkan setiap masalah. Dan juga menolong kita di dalam mengelola informasi, setiap informasi yang datang kepada kita. Jadi penting sekali otak bagian depan itu atau yang disebut dengan prefrontal cortex ini ya. Yang kedua, dalam artikel yang saya baca ini dikatakan sebagai self-control. Ya, apa yang dimaksud dengan self-control? Dia bilang bahwa otak bagian depan ini mencegah bereaksi secara otomatis dan memungkinkan memilih opsi yang lebih baik. Jadi akan menolong kita untuk tidak sembarang bereaksi. Ya, seperti itu ya. Dan juga criticism and reasoning. Artinya apa? Menolong kita memahami dan mengendalikan logika. Logika yang Tuhan sudah beri untuk kita ini ya. Atau juga sikap kritis kita. Ini luar biasa fungsi otak bagian depan ini. Ya. Dan juga sebagai planning and goals. Ya, artinya apa? Bahwa otak bagian depan ini membantu memprediksi konsekuensi dari setiap keputusan-keputusan yang kita ambil, ya, dan mengantisipasi kejadian dan mendorong mencapai tujuan. Ya, sekali lagi itu salah satu fungsi dari prefrontal cortex ini atau otak bagian depan ini ya. Dan juga concentration and attention. Apa itu, saudara? Jadi otak ini memfokuskan perhatian pada tugas-tugas tertentu. Nah, jadi otak ini menolong kita untuk fokus pada saat kita mengerjakan sesuatu atau orang lain kasih kita kepercayaan dan kita bisa fokus untuk mengerjakan itu. Ya, bukan hanya itu, dikatakan
Otak bagian depan ini juga menolong kita untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ya, dan juga menolong kita untuk memproses informasi yang datang dari luar kepada kita, seperti begitu ya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pertanyaan sekarang, bagaimana pornografi itu merusak otak bagian depan ini, atau yang disebut sebagai PVC atau prefrontal cortex itu? Bagaimana itu terjadi? Ya, ini dia ya, saya ingatkan kita kembali, PVC itu otak bagian depannya. Nah, saudara, pada saat menonton konten porno, maka hormon dopamin itu membanjiri PVC, otak bagian depan ini. Jadi hormon dopamin itu orang biasa sebut sebagai hormon kebahagiaan. Ya, senang ya pada saat menonton video porno, ada kesenangan di sana, maka hormon itu akan membanjiri otak bagian depan ini, seperti itu ya. Nah, ketika itu terjadi secara terus-menerus, maka dampaknya terjadinya atrofi. Atrofi itu dikatakan sebagai penciutan atau pengecilan otak depan. Jadi, saudara, atrofi itu sebuah proses di mana otak bagian depan itu terjadinya pengecilan gitu ya. Ya, ada penciutan. Ya, masalah ini. Ini dampak yang luar biasa. Maka otak kita menjadi tidak normal kalau sudah sampai begini kan. Akibatnya, kemampuan PVC atau otak bagian depan ini menjadi tidak dapat bekerja secara maksimal. Dia tidak bisa bekerja secara maksimal sebagaimana Tuhan memberikan kita otak yang normal. Tapi akibat kenikmatan sesaat ini membuat otak bagian depan ini tidak bisa bekerja sebagaimana mestinya, seperti begitu. Ya, saya tulis sini, otak menjadi tumpul. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dampak jika otak bagian depan rusak, maka yang pertama, sudah bisa dipastikan bahwa berdampak besar pada cara kita berpikir, ya, pada cara kita merasa, dan juga pada cara kita bertindak. Bukan hanya itu, otak bagian depan ini juga dikatakan bisa mengubah kepribadian kita, mempengaruhi penilaian kita pada diri kita, pada orang lain, pada orang-orang yang ada di sekitar kita, teman-teman yang bekerja bersama dengan kita. Bahkan juga mempengaruhi kita di dalam mengendalikan emosi. Ya, atau perilaku juga akan berdampak pada perilaku kita. Ya, luar biasa dampaknya ini. Dikatakan lagi bahwa kalau otak bagian depan ini sudah rusak, maka sudah bisa dipastikan bahwa orang tersebut akan sulit melakukan perencanaan. Ya, karena mungkin otak sudah tidak normal seperti Tuhan ciptakan sebelumnya, maka dia akan mengalami kesulitan di dalam merencanakan atau meng-create sesuatu, atau ya, menciptakan sesuatu. Itu akan sulit merencanakan itu. Maka dikatakan bahwa sulit dalam mengambil keputusan. Ya, tidak mengherankan kalau banyak orang, anak-anak, remaja atau pemuda, sulit di dalam mengambil keputusan. Ya, salah satu faktornya karena prefrontal cortex itu telah mengalami penciutan atau ya semacam pengecilan begitu ya, sehingga otak bagian depan ini sudah tidak bisa berfungsi semestinya. Dan dikatakan lagi akan sulit beradaptasi ketika terjadi perubahan-perubahan ya. Dalam hidup ini kan selalu ada yang namanya perubahan. Hari ini beda, besok beda, lusanya kita akan menghadapi situasi-situasi atau keadaan-keadaan atau komunitas yang berbeda. Tadi katakan di sini bahwa orang yang sudah
mengalami kerusakan di bagian otak depan ini akan sulit untuk beradaptasi dengan situasi-situasi seperti begitu. Ya, tidak adaptif ya, seperti itu. Dan dikatakan juga orang yang sudah mengalami kerusakan pada otak bagian depan itu kesulitan fokus, sulit mengingat sesuatu, dan sulit mengelola impuls. Ya, impuls itu dorongan atau gerak hati yang timbul tiba-tiba untuk melakukan sesuatu tanpa berpikir panjang, seperti begitu ya. Jadi luar biasa, saudara, dampak pornografi ini di dalam kehidupan manusia, dia merusak otak bagian depan yang sangat penting di dalam kehidupan kita, seperti itu ya. Ada satu peneliti dari Cambridge University yang mengatakan bahwa otak seseorang yang kecanduan pornografi bereaksi dengan cara yang hampir sama seperti otak pecandu narkoba atau alkohol. Luar biasa, saudara. Luar biasa. Saya doakan ya, kalau misalnya ada keluarga, anak-anak kita, atau juga murid-murid kita yang sudah terjebak di menonton video pornografi, doakan supaya Tuhan putuskan itu. Nah, doakan supaya mereka bebas dari habit yang buruk ini. Ya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, your brain is your great asset. Ya. Your brain is your great asset. Apa maksudnya ini? Otakmu itu aset yang luar biasa, Bu. Ya. Dari otak ini Tuhan menolong kamu untuk memikirkan segala sesuatu, menciptakan segala sesuatu. Tuhan taruh otak ini supaya kita bisa meng-create sesuatu, supaya kita bisa mendapatkan prestasi-prestasi yang bagus, supaya kita bisa memuliakan Tuhan, supaya kita bisa membedakan mana yang benar. Dengan saya berdoa bahwa siapapun anak-anak kami, remaja, pemuda, dan siapapun kita yang orang dewasa yang sudah terjebak di situasi yang kau masih punya kesempatan untuk bebas, ambil keputusan untuk keluar dari habit yang buruk ini. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang Alkitab katakan ya berkaitan tentang otak kita ini ya. Di Filipi pasal 4 ayat 8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Dia bilang, pikirkanlah semuanya itu. Ya, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang baik-baik itu. Gunakan otak ini untuk memikirkan itu. Jangan biarkan konten-konten pornografi ini mengisi otak yang Tuhan sudah berikan. Ya, yang hanya merusak masa depanmu, merusak hidupmu, merusak aset yang Tuhan berikan ini, itu otak. Ya, hari ini Tuhan ingatkan kita, gunakanlah itu untuk memikirkan Filipi 4 ayat 8. Bukan hanya itu, di Roma 12 ayat 2 dikatakan lagi, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, Tuhan kasih kita otak supaya kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, bagaimana cara memuliakan Tuhan. Saya bisa pastikan kalau sudah terjebak di habit yang buruk menonton video porno ini, saya bisa pastikan engkau tidak bisa membedakan mana yang baik. Ya, karena otakmu sudah dikuasai oleh keinginan-keinginan daging ini. Dalam hal ini, konten-konten porno yang hanya merusak kehidupan. Anak-anak kami yang kami kasih dalam Tuhan, pemuda, remaja, kalau engkau sedang terjebak di habit yang buruk ini, saya mau katakan ada intervensi iblis yang mau
menghancurkan hidupmu. Ya, saya doakan supaya engkau bebas, engkau dilepaskan dari habit yang buruk ini. Ya, saya berdoa supaya Tuhan menolongmu dan menjamah hatimu. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh berbicara kepadamu. Tuhan memberkati.